Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 5 Mei 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan kita hari ini, 1 Samuel pasal 29. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami, dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau memampukan kami melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami, untuk kami dapat memahami, meyakini, serta lebih dari semua itu kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berada di dalam ketidakpastian adalah hal yang terkadang tidak dapat kita hindari. Tampaknya situasi seperti inilah yang dirasakan oleh Daud. Ia berada di dalam keadaan yang gamang, yang tidak pasti karena harus melarikan diri dari Saul yang mencoba membunuhnya. Apalagi saat itu ia berada di Siklag, daerah orang Gad, negeri orang Filistin. Di dalam pasal 27 ayat 6 sampai yang ke-7. Situasi ini membuatnya semakin jauh dari bangsa Israel. Hal ini tentu menimbulkan kecemasan atau keresahan bagi Daud. Sekalipun dalam ketidakpastian, Daud tetap berjuang melakukan apa yang bisa ia lakukan. Walau tinggal di Ziklag, ia tetap berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Ia setia mengikuti setiap langkah yang Allah sediakan baginya. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat 6 sampai yang ke-7, dikatakan firman Tuhan, lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik. Jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati suatu kejahatan padamu. Sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini, tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat dan janganlah lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu." Dalam ayat tadi kita mendapatkan penjelasan bahwa Raja Akis memberikan penghargaan bagi Daud karena ia baik dan jujur. Raja Akis mengakui sendiri bahwa Daud adalah utusan Allah dan ia menyukainya. Dalam hal ini Raja Akis membuat pengakuan yang menarik. Apa pengakuannya? Itu coba terlihat di dalam ayat yang ke-6 tadi. Ia mengakui Tuhan yang disembah oleh Daud dengan berkata, "Demi Tuhan yang hidup." Dalam konteks pada waktu itu, mengakui Tuhan bangsa lain adalah hal yang mengherankan. Apalagi pengakuan itu datangnya dari seorang raja seperti Raja Akis. Dia mengakui Tuhan yang hidup yang disembah oleh Daud. Hal itu tentunya karena kebaikan yang Daud lakukan kepada Raja Akis. Artinya Daud masih melakukan yang terbaik walaupun ia berada di negeri orang lain. Daud mengikuti langkah demi langkah yang Allah sediakan baginya. Dalam ketidakpastian hidup, kita terkadang ingin menyerah. Bahkan kita mungkin lebih memilih untuk menyesali nasib daripada mengupayakan yang terbaik. Itu yang seringkali terjadi dalam seseorang. Mungkin juga kita pernah mengalaminya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat nas ini dari pasal 29 ini, kitab 1 Samuel, kita diajak untuk patuh
mengikuti irama langkah yang Allah sediakan bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memiliki kepekaan untuk mengikuti irama langkah Tuhan yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita jangan menyesali keadaan. Marilah kita menjadikan setiap keadaan, setiap kondisi yang ada di sekitar kita, apapun itu, ya, sebagai kesempatan untuk melakukan yang terbaik, baik bagi sesama, terlebih kepada Tuhan. Mari kita senantiasa berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan, walaupun pada saat kita menjalani seringkali kita dalam kegamangan, bahkan mungkin kegelisahan. Tetapi ketika kita menghadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan damai sejahtera sehingga kita dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan tentu saja di balik setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah menyediakan sesuatu yang baik sesuai dengan janjinya. Di tengah Israel di padang gurun, Israel diberi janji bahwa kalau mereka hidup dalam ketaatan dan mengikuti irama langkah Tuhan, maka Tuhan yang akan menyediakan kebaikan. Sehingga selalu diulang-ulang ketika Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, supaya baik keadaanmu. Rasul Paulus sendiri juga menjelaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita saat ini sedang dalam kondisi gamang, dalam kondisi galau, dalam kondisi mungkin khawatir apa yang akan terjadi. Segala sesuatu bisa terjadi, dan percayalah Bapak Ibu, segala kekhawatiran dan kegalauan tidak akan mengubah apapun. Mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan saja, karena pengharapan kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Percayalah Bapak Ibu saudara-saudara. Walaupun saat ini sepertinya Bapak Ibu saudara sekalian kita belum mendapatkan jalan keluar. Masalah belum selesai ditambah masalah yang baru. Mari kita tetap mengikuti irama Tuhan. Percayalah kalau Tuhan menyertai, maka pada saatnya Tuhan akan menunjukkan kebaikan itu. Jangan berpaling kepada yang lain. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan sumber kasih karunia, Dia yang akan menolong kita, memampukan kita untuk melewati semuanya itu dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Seperti Daud, boleh tetap mengikuti irama Tuhan, sehingga orang lain pun memuji apa yang dilakukan oleh Daud. Tentu saja bukan pujian manusia yang kita cari, tetapi ketika kita masuk di dalam irama Tuhan, dengan sendirinya kita mau melakukan yang baik di tengah kegamangan, di tengah kegalauan yang mungkin masih ada. Tetapi ketika kita berserah, maka semuanya itu sirna, digantikan dengan damai sejahtera Tuhan, sehingga kita melangkah dengan keberanian. Hati yang damai sejahtera penuh dengan kreativitas, sehingga kita dapat melalui dengan terobosan-terobosan yang Tuhan sediakan bagi kita. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan, sehingga kita diberikan kemampuan melewati semua tantangan dalam hidup kita, dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kuatkanlah diri kita, lakukanlah yang terbaik di dalam Tuhan, maka setiap langkah kehidupan kita, ketika Tuhan menyertai, mendatangkan keberhasilan dan kemenangan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami untuk senantiasa hidup di dalam rencana Tuhan. Walaupun seringkali kami belum menemukan jalan keluar, persoalan dalam hidup kami belum terselesaikan, tetapi hari ini kami mau belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, mengikuti rencana Tuhan. Engkau yang berkuasa mengatur segala sesuatu, Engkau yang berkuasa memusnahkan segala persoalan yang terjadi.
bahkan menggantikannya dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau cara Tuhan mendidik kami untuk lebih tegar, lebih teguh imannya dengan kami menghadapi tantangan dan persoalan hidup. Biarlah hal itu terjadi dan menjadikan kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.